Nah, anak saya yang pertama ini namanya Putra, ya. Dia sekarang sudah selesai kuliah dari Universitas Indonesia dan dia sudah kerja juga. Tetapi dari SMP itu saya selalu mendidik dia untuk dia takut sama Tuhan dan dia berharap kepada Tuhan. Nah, satu kali ketika dia SMP, saudara, ya, dia akan studi banding di Jawa. Itu ada yang namanya Kampung Inggris, saudaraku. Ya, dari SMP, dari sekolahnya dia akan nginap di sana selama seminggu untuk berlatih berbahasa Inggris. Ya, saya percaya di antara saudara ada yang tahu itu. Lalu satu sekolah itu, satu lettingnya dia yang SMP, kebetulan itu udah kelas 3, saudara, itu semuanya ikut. Lalu anak saya Putra ini, dia datang sama saya, dia bilang, "Papa, saya dan teman-teman mau pergi ke Jawa Tengah, namanya Kampung Inggris. Dan kami akan nginap di sana seminggu dan membutuhkan biaya sekian banyaknya." Wow, ketika anak saya ini menyebutkan nilainya, saudara, haleluya, saya sempat sedikit marah sama dia. Marah bukan karena ada kesalahan, tapi karena saya mengukur ekonomi dan keuangan saya saat itu. Ya, lalu saya bilang begini sama anak saya itu, saya bilang, "Udah, kamu nggak usah ikut karena kita tidak punya uang." Saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Saya cuma ngomong satu kali, itu anak saya tadinya dia berdiri nyandar di tembok, saudaraku, ya, nyandar di tembok, ya, kalau begini dia nyandar di tembok. Lalu karena saya bilang, "Udah, kamu nggak usah ikut, kamu nggak ikut ke sana juga nggak apa-apa, karena kita nggak punya uang." Tadinya dia, saudaraku, begini ya, dia nyandar di tembok, karena saya bilang saya nggak punya uang. Tadinya dia tegak begini, dia bisa merosot begini, saudara, bisa jatuh. Saudara, itu tahu artinya apa? Dia lemas, saudaraku, ya. Dia kecewa sama papanya. "Aduh, kok saya jadi nggak ikut nih," gitu kan? Biasanya kan kalau orang-orang tua lain, ya mungkin akan mengusahakan utang, gitu ya, utang. Atau kalau papanya banyak uang, "Oh silakan," gitu ya. "Papa banyak duit, nih ambil, berapa lama? Nih sekian," gitu kan, dengan mudahnya. Kalau orang nggak punya uang, kalau dia kebiasaan ngutang, ya udah nanti papa ngutang cari duit kemana-mana. Yang penting kamu pergi. Nah, saudaraku, tidak mengizinkan untuk Tuhan berkesempatan mengerjakan sesuatu. Saudara tahu ketika saya bilang jangan ikut, itu anak saya merosot dari tembok tadi berdiri, kemudian dia terduduk dan dia lesu, saudaraku. Saya sedih juga. Aduh. Ketika saya keluar dari rumah, saudaraku, Roh Kudus ngomong sama saya. Dia bilang, "Anakku," dia ngomong sama saya, Roh Kudus ngomong sama saya, "Anakku, kamu seharusnya nggak perlu ngomong seperti itu. Bukankah aku, Bapamu di surga, yang kau layani itu kaya raya?" Haleluya, saudaraku. Itu Roh Kudus jelas ngomong sama saya. Biasanya karena saya ini masih daging juga, saudaraku. Kalau tidak dilihat mata, saya nggak yakin. Ya, bagaimana Tuhan, saya di rekening aja nggak ada segitu, bagaimana saya mau kasih anak saya uang? Kalau untuk utang, jangan Tuhan, saya nggak biasa. Saya nggak mau utang-utang. Ya kalau memang saya nggak ada, saya harus ngomong dong sama Tuhan. Atau saya harus jujur dong sama anak-anak saya nggak punya uang, jadi nggak usah ikut, nggak usah kecil hati. Ya seperti apa adanya papa ini, ya kamu harus percaya dan hidupi. Tapi kalau memang Tuhan izinkan kamu ke sana, ya sudah, nanti kita lihat. Saudara tahu, Roh Kudus ngomong sama saya, dia bilang, "Bukankah aku Bapamu di surga yang kau layani ini adalah kaya raya? Kenapa kau tidak minta sama aku?" Saya mau nangis loh, saudaraku. Saya mau nangis. Saya melayani Tuhan, tapi saya nggak berani minta sama dia. Lucu kan? Tuhan Yesus bilang, "Aku ini Bapamu. Ya kamu minta, aku ini kaya raya." Itu artinya anak saya pun sebenarnya minta sama bapaknya. Harusnya saya punya bahasa yang sama dengan Tuhan. Haleluya. Tapi saya ngelihat ukuran, saya ngelihat tabungan, saya melihat isi dompet nggak ada. Jadi saya bilang spontan secara manusiawi, "Kamu nggak usah ikut. Udah, biar teman-temanmu saja yang pergi. Kamu nggak usah ikut, kita nggak punya uang." Sampai anak saya berdiri dari tembok itu langsung merosot, langsung terduduk di lantai, saudaraku.
Dia kecewa sekali. Lalu setelah Roh Kudus ngomong seperti itu, saudara, esok harinya Roh Kudus ngomong lagi sama saya. Saya ini sering dipanggil dalam satu persekutuan doa untuk melayani firman, saudara, di satu komplek perumahan. Kebetulan beberapa minggu itu Pastor Daud tidak bertugas, jadi saya tidak datang karena itu adalah persekutuan doa ibu-ibu. Ya, kadangkala kalau mereka minta Pastor Daud untuk melayani, baru saya datang ke sana. Nah, tapi entah kenapa, saudara, ketika keesokan harinya setelah saya ngomong sama anak saya itu untuk tidak usah pergi, Roh Kudus suruh saya pergi ke persekutuan itu, karena kebetulan hari itu hari Kamis, saudaraku. Lalu Roh Kudus bilang, kamu pergilah ke sana, ke persekutuan doa itu. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Saudara tahu, saya sampai nego lagi sama Tuhan. Tuhan, kan hari ini bukan saya yang tugas. Saya cek handphone saya nggak ada kedapatan WA untuk disuruh tugas. Ngapain saya ke sana? Di sana ibu-ibu semua. Lalu Tuhan bilang, pergilah ke sana. Aku akan menjumpai kamu nanti di sana. Haleluya. Saya mandi, saudara, saya siap-siap sampai istri saya tanya, kamu mau kemana? Saya mau ikut persekutuan doa. Loh, kan memang kamu nggak tugas. Nggak apa-apa, Tuhan suruh, saya harus ke sana. Saudara tahu, saya bawa kendaraan saya ke sana, dan saya sengaja datang sudah terlambat. Itu dimulainya jam 1 siang, saudaraku. Tapi saya datang itu tengah 2. Orang-orang sudah nyanyi, sudah kelihatan irama musiknya. Tapi saya datang pelan-pelan, kemudian saya buka gerbang, saya mulai masuk, dan saya menjelang masuk ke pintu, saudaraku, orang-orang yang di dalam ruangan itu sudah mulai mengatakan say hello gitu ya. Hai, hai, tapi secara bisik-bisik gitu ya, suaranya nggak kedengeran. Saudara tahu, sebelum saya masuk ke pintu yang punya rumah itu, di mana rumah itu diadakan ibadah, saudaraku, ada ibu-ibu dari luar lagi, sebelum masuk pintu gerbang, berteriak panggil nama saya. Haleluya. Dan saya nggak tahu kenapa ibu ini juga terlambat, bahkan lebih terlambat dari saya. Dan dia turun dari mobilnya, dia mau buka gerbang, dia langsung panggil saya, Pastor Daud, sini. Sebelum dia masuk ikut ibadah di dalam, dia nggak mau ketahuan sama ibu-ibu lain, saudaraku. Haleluya. Saya bilang, kenapa ibu? Saya bilang, saya nggak pernah tahu, nggak akan berpikir akan apa yang terjadi. Sini Pastor Daud, sini. Ada apa? Saya pikir dia keberatan untuk tanjakan dari mobil itu ke dalam rumah orang yang ibadah ini, saudara. Karena besar rumahnya. Jadi ada agak tanjakan gitu masuk ke dalam rumahnya. Saya pikir dia mau minta ditolong untuk saya pegangin tangannya. Saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Kemurahan Tuhan terjadi. Dia membungkuk, tasnya itu dia taruh di lantai. Dia membungkuk, saudaraku. Lalu dia cari apa yang sudah dia siapkan. Ternyata, saudara, dia sudah mempersiapkan satu amplop. Itu ternyata perpuluhannya dia. Dan dari rumah, dia sudah disuruh Tuhan untuk beri persembahan itu kepada anakku, hambaku, Pastor Daud. Nah, saudara boleh bayangkan, hari itu saya nggak tugas, saudaraku. Nggak mungkin ketemu sama saya hari itu. Tapi Tuhan suruh saya datang, dan ternyata di rumahnya dia, Tuhan sudah ngomong juga, bawalah persembahan itu, nanti Pastor Daud akan ada di sana. Haleluya. Ini kesaksian yang luar biasa, saudaraku. Saudara tahu, lalu dia bilang, Pastor sini, ini ada persembahan perpuluhan dari saya. Bawalah, simpan, jangan sampai orang yang di dalam tahu. Lalu saya simpan di kantong saya, saudara. Saya masuk sama dia ikut ibadah, saudaraku. Haleluya. Setelah pulang ibadah, itu saya nangis di hadapan Tuhan. Saya nangis, Tuhan terima kasih, ternyata apa yang kau perintahkan, apa yang kau suruh, tidak salah, tepat pada waktunya. Haleluya. Kemudian saya pulang, saudaraku, saya berburu-buru, berlari-lari ya untuk masuk segera ke rumah, dan anak saya ya ngelihat saya itu sudah tidak respect. Lalu saya panggil dia. Saya bilang, "Putra, sini." Saya belum buka ini amplop, saudaraku. Haleluya. Belum buka ini amplop. Masih utuh di dalam celana saya, dari dia kasih sampai pulang ibadah itu masih utuh di dalam celana saya. Saya panggil anak saya, ya. Istri saya juga saksikan saat itu. Ada apa, Pak? Ada apa? Enggak, ini ada berkat tadi Tuhan kasih. Ya, ini buat putra, khusus buat putra. Saya bilang begitu. Lalu saya ambil, saya kasih sama dia, kamu yang buka.
Saudara tahu, saya nggak buka, tapi saya suruh anak saya itu buka amplop itu, saudara. Dan masih dilem, belum saya buka. Lalu anak saya sobek ujungnya, kemudian dia ambil itu duit yang di dalam, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Dihitung sama anak saya, 1, 2, 3, 4, itu uang 50 ribuan, ya. Dihitung 100, 200, 300, 400, makin kecil suaranya. 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Dia nangis, saudaraku, saya juga ikut nangis. Haleluya. Tepat seperti yang dia butuhkan, 1 juta, itu Tuhan bayar lunas, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya, orang-orang yang sudah menaruh harapannya, imannya kepada Tuhan, haleluya, itu tidak akan sia-sia, saudaraku. Haleluya. Itulah tongkat tadi, saudaraku. Ya, kita harus hidup bergantung dengan Tuhan. Jangan kita yang menentukan hidup kita. Kita yang membuat diri kita sukses. Kita yang membuat diri kita semuanya ready. Kita yang membuat semuanya itu oke. Sehingga Tuhan tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu sehingga kita semakin dekat dan percaya kepadanya. Haleluya. Dan saudara tahu, anak saya melihat keajaiban itu dari SMP. Kemudian setelah dia mau masuk kuliah, dia bilang lagi sama papanya, "Papa, saya mau kuliah ambil kedokteran. Kalau saya mengambil kedokteran di swasta, Papa punya duit enggak?" Saudara tahu apa yang saya katakan? "Jujur anakku, Papa tidak punya apa-apa untuk kau andalkan. Papa tidak punya duit, Papa tidak punya warisan. Tapi percayalah," saya bilang, "Bapakmu yang di surga," itu Bapakku juga. Bapakmu yang di surga, dia kaya raya. Mulai sesi kedua, saya mulai mengarahkan anak saya kepada Tuhan. Bapakmu yang di surga, dia kaya raya. Dia akan membayar lunas semua biaya kuliahmu sampai engkau selesai. Haleluya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, ternyata anak saya itu ikut tes di UI dan Tuhan buka di sana, saudaraku, dan dia bisa masuk di UI dengan biaya kuliah yang luar biasa, saudaraku, karena prestasinya cukup bagus. Dan sampai dia selesai dari UI, tidak ada halangan rintangan sedikit pun. Semua biaya kuliahnya semuanya Tuhan siapkan dan dia selesai dengan terbaik, saudaraku. Dia dapat cum laude malah. Haleluya.